Tapi yang menarik adalah yang poin ketiga tersebut. Orang punya akal, orang diberi Al-Quran. Tapi kalau tidak kalau Allah tidak beri izin untuk ketemu dengan petunjuk tersebut, nggak dapat. Dan apakah akan selalu jadi misteri siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat restu Allah? Betul. Tapi kita coba bayangin sebaliknya Mas. Andaikan kita sudah pasti dapat formulanya, maka kan semua jadi kayak dalam tanda kutip ya, kita merasa kita nguasain. Balik lagi ke permasalahan qada wal qadar kan. Justru yang Allah pengen tarik daripada kita adalah kontrol terhadap itu. Jadi Allah bilang gini, kamu gak punya kontrol terhadap apapun. Nah makanya Islam itu artinya berserah. Berserah pada Allah. Karena kita berprasangka kuat kepada Allah kalau kita sudah melakukan semacam kayak inilah. Kita sudah melakukan semua yang kita bisa usahakan, maka Allah pasti ngasih hidayah itu bagi kita, hidayah taufik. Tapi kita tidak bisa menjamin juga, maka kita akan terus berhati-hati terus supaya itu tetap dapat kepada kita. Itu sih sebenarnya. Misteri itu perlu supaya kita nggak merasa bahwa kita yang mengendalikan semuanya. Jadi nggak bisa kita berusaha untuk pasti supaya ya lebih pastilah, at least Allah mengizinkan kita untuk ketemu hidayah. Bisa, dan itu aku lakukan pada bapakku kan. Tapi apakah aku bisa bilang bahwa bapakku pasti dapat hidayah? Gak bisa. Karena contohnya aja Rasulullah kan. Iya, yang pamannya gak dapat kan. Iya makanya balik ke qadar sama qadar ya. Jadi intinya kita mah berusaha aja. Benar. Dan yang menariknya Mas, problematika hidayah di Indonesia, tadi aku bilang pertanyaan Mas yang pertama tuh summarize semua itu. Karena orang-orang yang nyari hidayah itu sebenarnya mereka tidak benar-benar mencari hidayah Mas. Karena sebenarnya mereka salah paham dengan hidayah itu apa. Karena hidayah itu kan adalah guidance, adalah science. Problematikanya adalah orang kalau ngafalin science, apakah dia pasti nyampe? Iya betul. Nah ini jadi gini Mas, ada banyak banget yang aku terus terang ya, yang Mas lakukan kemarin di Mensreya itu, bagiku itu adalah harusnya yang dilakukan oleh para ulama. Dari segi kritik jelas. Ini ngomong Ustadz ya. Iya. Yang kedua adalah dari segi proses obrolan Mas yang paling dianggap sensitif tentang sholat. Karena gini masalahnya ya Mas ya. Kita tuh kurang mau untuk mengakui. Nanti kita akan bahas ketika di zakat insya Allah ya tentang masalah itu. Orang banyak nggak mau mengakui bahwasanya mereka banyak salah dalam memandang agama, termasuk soal hidayah. Contoh misalnya, aku sering ngomong gini, apakah ngafal Quran membuat kamu masuk surga? Tidak. Itu kamu tandanya rajin. Tapi tidak membuat kamu masuk surga. Artinya 30 juz kamu hafal nggak membuat kamu masuk surga. Yang membuat kamu masuk surga adalah menjalani apa yang kamu hafal. Cuman kalau yang ngomong aku pasti diprotes orang. Kalau yang ngomong Adi Hidayat nggak akan diprotes orang karena dia hafal Quran. Karena kalau yang ngomong aku, lu hafal Quran aja enggak, apalagi ngomong Mas Panji gitu. Langsung dilaporin polisi. Itu permasalahannya. Nah, itu permasalahannya. Tapi omongnya benar nggak? Benar. Omongnya benar. Yaitu adalah orang yang hafal Quran tidak pasti masuk surga karena Al-Quran cuma petunjuk. Dan petunjuk itu tidak akan membuat orang sampai pada sesuatu yang dia tuju kalau cuma dia hafal. Berarti dia bilang ini, bro, nanti kalau lu sampai ke bandara Turki ya, nanti lu pokoknya ngeliatin dia sains. Biasanya tinggal lulus saja setelah lu keluar dari Garbarata. Lalu terus kemudian nanti ada lift pertama. Ingat ya lift pertama ya, turun. Setelah lu turun lift pertama, maka ada petunjuk lagi. Nah lu lurus ke sebelah kiri, nanti sebelah kanan lu ada custom. Jangan masuk yang Turkish citizen ya, masuk yang international ya. Nah lu lu ngantri di sana. Keluar dari situ, lu belok ke sebelah kanan. Ikutin terus travelatornya sampai nanti ada belok sebelah kanan 2 cabang. Lihat di TV nomor berapa belt lu. Nanti lu dapat. Dihafalin. Oke, keluar dari pesawat ke sebelah kanan, lurus sampai ke custom. Jangan masuk sebelah sini, dihafalin tiap hari. Apakah dia nyampe ke Turki? Nggak nyampe. Iya kan? Iya. Nah ini salah paham orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka nggak mau jalani. Stand up nih. Ustaz tuh harusnya stand up loh. Nah, janganlah. Nanti aku dilaporin. Aku jadi ustaz aja nggak bisa dilaporin. Oke terus. Nah, artinya ini penting banget karena orang yang tidak melakukan dia tidak akan kemana-mana. Nah ini juga yang menjawab kenapa orang dia takut. Kenapa Mas? Karena dia belum gerak Mas. Ketika dia udah gerak Mas, itu akan semakin jelas. Oh ini yang dibilangin sama Felix, benar ini. Nah kalau ke kanan, nah benar ini custom, Turkish citizen, jangan masuk sini. Dia semakin yakin ini jalan yang benar. Berarti orang semakin dia action, maka dia akan semakin yakin bahwa ini ide yang benar. Maka kalau ada orang, dia sudah ngafalin ide tapi gak action, itu kemudian dia gak akan ada gunanya.
Karena hidayah itu bukan hanya sains, tapi hidayah adalah action. Nah, turun ke action nih. Oke. Hidayah itu, jadi kita kan memahami hidayah itu adalah petunjuk. Tapi tahu petunjuk saja nggak cukup. Nggak cukup. Kalau kita nggak gerak. Kalau kita nggak gerak. Katakanlah, semoga saya benar nih, Ustaz. Semoga saya benar. Apa menurut keyakinan boleh, Mas? Ya, menurut keyakinan saya sih. Rangkaian football selama ini adalah petunjuk-petunjuk yang atau gambaran bahwa saya sudah mulai ketemu dengan petunjuknya. Betul. Karena di awal kita pernah ngebahas memang ada hal-hal dalam hidup saya yang membuat saya kemudian jadi kenapa gue nggak jadi tahu tentang Islam ya. Iya. Terus mulailah saya ngobrol sama Ustadz, ini tuh kayak lagi ngumpulin petunjuk. Tapi betul. Di awal episode ini aja kita ngomong soal ada ngumpulin petunjuk, ada benar-benar bergerak setelah petunjuknya dapat. Betul. Yang Mas bilang Mas takut ya? Iya. Nah, ketika orang sudah punya petunjuk, orang diharap bergerak menuju petunjuk tersebut. Kita bisa sadari bahwa petunjuk itu gak cukup untuk bergerak gitu. Gimana cara ngomongnya? Iya. Apa yang membuat kita akhirnya jadi bergerak setelah kita dapat petunjuk gitu ya? Betul. Ketika petunjuknya datang, petunjuknya kan bisa ngarahin kita menuju tujuan. Ya. Tapi kan dari kitanya, gue lagi mau berangkat gak ya? Kayak kesedihan untuk berangkat itu juga membutuhkan hidayah kah? Jadi kayak gini. Lu kalau nanya sama gue gimana cara ke Kebun Raya Bogor, gue sih udah tahu nih. Ya. Gue udah punya informasinya, gue punya petunjuknya, gue bisa berangkat nih ke Kebun Raya Bogor. Tapi emang gue mau ke Kebun Raya Bogor? Dapat semua petunjuknya. Ya. Apakah gue butuh petunjuk lagi dari yang lain untuk bilang, Ji, by the way, sekarang mau ke Kebun Raya Bogor. Ya. Jadi kayak berlapis gitu hidayah, Ustaz. Itu yang ketiga. Oh, itu yang ketiga. Itu yang ketiga. ACC-nya Allah. ACC-nya Allah adalah sama dengan kemudahan. ACC-nya Allah sama dengan urgency. ACC-nya Allah adalah segala sesuatu yang akhirnya membuat kita tuh harus ke situ. Mas sudah dapet sih sebenarnya. Aku udah tahu dari awal Mas cerita. Ketika Mas ditanya, tarawih itu apa? Itu adalah ACC itu. Sehingga Mas menemukan urgency kan. Aku harus kasih tahu anakku nih, aku baca. Itu ACC itu. Nah, yang Mas lawan sebenarnya, walaupun Mas kira ini adalah bagian daripada masih mencari, enggak, Mas sudah jalanin. Wow. Oke. Apa yang kita dapat di ujung perjalanan itu? Aku mau jawab nggak tahu. Tapi gini Mas, karena kan tidak bisa hanya sekedar ya masuk surga lah. Gimana sih lu pertanyaannya? Betul. Aku mau jawab nggak tahu, itu juga nggak tepat. Aku mau jawab aku tahu, itu juga terlalu naif menurutku. Karena kalau jawaban teoritisnya Mas ya, di ujung adalah keridhaan Allah. Tapi itu teoritis banget. Karena orang-orang SD ingat gak Mas, ketika ditanya apa tujuan hidupmu? Mardotillah. Itu mah tekstual banget gitu kan ya, ridho Allah. Emang lu tahu ridho Allah kayak gimana kan gitu kan ya, pertanyaan berikutnya. Nah itu tekstualnya. Tapi Mas, yang menarik adalah di dalam Al-Quran Allah sendiri tidak minta kita untuk mikirin ujungnya. Lucu ya? Di dalam Al-Quran? Iya, lucu ya. Kan kata-kata ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Lucu banget. Kita kan kalau minta petunjuk biasa kita minta tujuannya kan. Mas kalau mau ke kebun raya gimana? Allah bilang udah kamu gak usah mikirin kebun rayanya. Tunjukin jalan ke kebun raya. Ustaz keren gila nih pernyataan deh. Bahkan di Islam pun kita dibilang yang penting lu jalan. Yang lu minta adalah jalan yang lurus. Jalan. Bukan ujungnya. Jadi aku juga kalau aku selama hidup ini aku juga gak mikirin ujungnya. Aku cuma mikirin aku di jalan yang benar gak sih? Nah kalau ini udah jalan yang benar udah aku jalan aja. Eventually aku akan dapat ujungnya. Iya. Dan bisa jadi ujungnya mungkin bukan seperti yang aku harapkan kan. Aku cuma mencari tahu aja. Aku tahu keridhaan Allah. Aku tahu bahwasanya Allah punya surga dan segala macam. Tapi aku gak musingin itu. Aku musingin adalah ya Allah tunjukin aku jalan yang lurus. Itu fair sih menurutku sih. Wow. Gitu. Kenapa jadi terasa aneh Ustaz? Ini terasa mind blowing banget ya. Yeah. Kenapa terasa aneh? Karena dalam episode-episode sebelum itu
atau mungkin saya yang salah nangkep, itu tuh ada banyak kesan bahwa, ingat gak episode kita soal kematian? Ya. Bahwa ujungnya ya. Pas kita di bawah nih, kita dikasih preview akan apa yang lu bakal terima. Betul. Gitu kan. Terus kesendirian lu di alam barzah ya namanya. Betul. Apakah lu ditemenin sama amal-amal lu atau enggak? Iya atau tidak. Itu kan memberi kesan bahwa akan ada destinasi abadi gitu. Benar. Tapi menarik bahwa ya emang ada sih itu, tapi bukan itu yang harusnya lu pikirin. Betul. Itu dampak. Benar. Dari apa yang pada akhirnya lu terima kalau lu jalannya yang lurus gitu. Benar banget. Karena kalau yang itu mulu yang lu pikirin, nanti lu skip proses gitu. Iya. Dia tidak akan mendapatkan apa yang harusnya dia dapetin. Yaitu adalah ya bagaimana perjalanan itu menjadi penting kan sebenarnya kan ya. Makanya di dalam Islam aku kadang-kadang berpikir memang selalu terbalik sih. Aku pikir gini, gimana kalau Allah senantiasa bilang kita tunjukinlah saya menuju ke surga gitu misalnya. Tunjukinlah saya jalan menuju ke surga. Berarti kita akan jadi benar-benar orang yang judgmental antara orang ahli surga dan ahli neraka kan. Iya. Tapi kalau jalan yang lurus, kita sekarang sama-sama di jalan ini loh. Ya memang kamu jalannya mungkin agak pinggir atau kamu agak belakang. Atau ada yang di depan misalnya. Ataupun ada yang naik mobil dan segala macam. Tapi it doesn't matter. Keren gila. Kita di jalan ini gitu maksudnya. Yang ingat gak kita pernah, tadi baru kita ngomongin bagaimana bahwa semuanya itu lebih diridoi atau lebih diberikan kalau kita mintanya bareng-bareng. Betul. Terus Ustadz waktu itu pernah bilang kekuatan Islam ada dalam kebersamaan. Betul. Maka yang harusnya kita semua sebagai umat Muslim pikirkan adalah bahwa ya tugas kita itu cuma ngebalikin sebanyak-banyaknya ke orang di jalan yang lurus. Betul. Bahwa lu lebih depan sama lebih belakang jangan lu judge gitu. Benar. Bahwa lu agak miring ke kanan miring ke kiri jangan lu judge. Padahal kita udah di jalur yang benar gitu. Dan kalau kita fokus pada tujuannya, walaupun Allah pasti nyediain tujuannya ya. Karena aku bilang kalau aku jawab surga itu juga gak tepat gitu kan ya. Kalau aku gak jawab surga itu juga gak tepat juga. Tapi aku memilih untuk tadi menjelaskan ihdinas siratal mustaqim tadi. Nah karena kalau kita tentuin ujungnya mas, nanti ada gagal ada berhasil. Ada gagal ada berhasil bener. Tapi Allah kan gak gitu kan ya. Contoh kayak gini misalnya. Nabi Muhammad itu benar-benar bikin grand design untuk membebaskan Baitul Maqdis. Atau membebaskan Palestina. Yerusalem di zaman itu. Tapi kan beliau tidak meninggal dalam keadaan ngelihat itu. Pertanyaannya apakah beliau gagal? Kan enggak. Tapi beliau ngasih tahu ini jalannya. Nah siapa yang jalan di sini, kalian akan dapat. Gila. Ini analogi kehidupannya banyak banget di kepala saya ya. Ini yang nonton mungkin banyak yang suka nonton bola. Kalau kita ngikutin sepak bola, kita tahu hampir semua pelatih itu ada masanya marah sama pemainnya walaupun menang. Bener. Karena kata pelatihnya bukan menangnya yang lu pikirin, mainnya yang bener. Nah, trust the process. Iya betul. Lagi menang. Nggak nih, Jumawa nih fans MU menang 2 kali langsung kayak langsung kangking aja kata gue. Aku stres sih, karena cycle-nya kan gitu kan ya. Kita ngamuk, terus kemudian kita berharap, terus kemudian kita stres, kita ngamuk lagi kan gitu. Iya. Tapi gitu, jadi memang ujung-ujungnya bahkan dalam karir pun saya tuh sering bilang kalau lagi jadi pembicara, uang dan ketenaran itu tuh bukan tujuan, itu tuh dampak. Kalau lu ngelakuin sesuatu dengan benar, rezekinya juga datang karena lu bagus dan melakukan apa yang lu lakuin. Benar. Jadi bahkan di agama pun, semua yang perlu kita lakukan adalah untuk memastikan benar gak sih lu lagi di jalan yang lurus. Benar. Lu ketemu petunjuk gak untuk membawa lu ke jalan yang lurus. Benar. Kalau petunjuk-petunjuk itu diberikan, tugas lu jalan. Jalannya lebih penting daripada tujuannya. Makanya tujuannya gak dimention Allah kan. Iya. Yang dimention jalannya. Nah setelah ihdinas siratal mustaqim, diulangi lagi mas, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang sebelum kamu yang baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jalan-jalan yang sebaliknya, yang ditempuh oleh orang-orang yang jahat. Karena orang baik punya jalan, orang jahat punya jalan. Ya gue sholat gak pernah nemu makna nih, baru sekarang doang nih gue. Tapi alhamdulillah lah udah ketemu petunjuknya dikit. Orang-orang yang dimaksud adalah Rasulullah. Orang-orang yang dimaksud adalah ada 4 golongan. Yang pertama adalah para nabiin Rasulullah. Yang kedua adalah para siddiqin, yaitu mereka yang menemani orang-orang para nabi. Yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat adalah wassodikin, para ulama. Wassolihin, para ulama-ulama. Nah, itu 4 orang yang kita maksud. Kalau yang sebaliknya yang nggak boleh diikutin adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, artinya adalah orang-orang kafir, orang yang zolim, orang yang fasik. Itu nggak boleh diikutin.
Maaf, tadi fasik apa ya? Fasik itu adalah orang-orang yang tahu itu salah tapi masih melakukan. I see. Kita lah. Kita dalam level yang kecil itu. Oke Ustadz. Ya. Tadi aja Al-Fatihah dibaca berapa? 17 kali? 17 kali dalam sehari minimal. Iya. Itu kan ihdinas siratal mustaqim. Di Al-Quran kita diminta untuk membaca doa agar kita diberikan jalan yang lurus. Betul. Petunjuk-petunjuk itu udah ada di Al-Quran. Betul. Ada nggak cara yang lebih baik atau lebih tepat untuk baca Al-Quran untuk memudahkan kita bertemu dengan petunjuk tersebut? Dengan asumsi kita bisa aja baca, tapi akal kita nggak nangkep apa yang kita baca. Betul. Itu kan kita pengen berusaha kan, bahwa dikasih atau enggak mah itu ntar kan. Balik lagi. Kan Mas kan tadi bilang di awal, ingat ya Mas? Aku cuma berpikir dengan akalku. Itu Mas, pertanyaan itu worth belajar Islam entah berapa bulan. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kata Allah gini, katakan wahai Muhammad dengan lidahmu sendiri kepada orang-orang yang mendengarkan kamu, kalau kalian mencintai Allah, ikutin aku. Karena kita tahu gak semua orang bisa baca Quran. Karena kita tahu gak semua orang bisa baca paham Al-Quran. Maka kata Rasul, ikutin aku aja. Berarti pertama, dalam proses untuk belajar Islam, itu bukan ngerti Al-Quran sebenarnya. Tapi tahu siapa orang yang bisa ngasih petunjuk. Makanya cara termudah ketika aku lagi pergi satu tempat, zaman dulu kan gak ada GPS Mas. Aku bawa peta kan. Peta kan cuma segitu-gitu aja. Aku turun dari motorku, aku datang ke tukang ojek atau tukang tempat, aku tanya, ini tempat ini lorong ini di mana? Atau masjid ini di mana? Mereka tahu, oh Bapak lewat sini aja. Kadang-kadang ada yang baik, sini saya anterin. Berarti yang penting adalah kita tahu nabinya dulu. Orang yang ngerti ketika kita nggak ngerti apa-apa. Maka Al-Quran itu kalau ada orang mungkin dia tidak bisa paham, dia tinggal nyari orang dalam sebenarnya. Rasulullah sendiri kalau kita kan ngikutin Rasulullah sendiri ngikutin. Rasulullah adalah orang yang dibimbing oleh Allah. Oh, langsung. Jadi artinya gini, pertanyaannya gini, kenapa nggak semua orang itu dibimbing oleh Allah langsung? Jawabannya sederhana. Satu aja kita sulit, apalagi banyak orang. Maksudnya? Kalau banyak orang misalnya, semuanya ngaku Rasul, semua ngaku Nabi, gimana ceritanya Mas? Maka ada satu kan ya, satu orang yang terpercaya, yang sudah punya track record bagus. Lah kalau misalnya Panji ngaku Nabi kan gak ada yang mau ngikutin pasti kan gitu kan ya. Ada sih. Iya. Sebagian kecil orang mungkin. Walaupun jangan. Ataupun sebagian besar orang mungkin akan ngikut. Ada loh Mas yang ngaku Nabi dan diikutin banyak orang. Nah artinya mau rencana ada memang. Jadi kan gini, kalau misalnya kita ngelihat misalnya dalam kasus itu adalah berarti ada satu orang yang benar-benar terpercaya kan. Dia sebelum jadi nabi aja sudah benar-benar terpercaya, diyakini sama orang kata-katanya betul, dipilih oleh Allah dalam setiap generasi ada orang-orang seperti itu, dan dia diminta oleh Allah, nih aku guide kamu kasih guide kepada orang. Aku guide kamu supaya setiap perkataan kamu gak ada yang dosa, gak ada yang salah, dan bisa nunjukin manusia. Tapi kamu punya tugas guide kepada manusia. Nah itulah tugas Rasulullah. Maka mengikuti agama itu tidak mungkin tanpa person. Karena agama ini agama manusia, bukan agama malaikat. Berarti harus ada person yang mewakili itu semua. Ya itu semakin mudah. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua. Signs ataupun tanda ataupun guidance itu akan lebih berharga pada orang-orang yang mengerti bahasa. Maka kemampuan untuk berbahasa atau kemampuan berkomunikasi itu lebih penting kadang-kadang daripada pengetahuan yang lain. Contoh misalnya ya, Mas baca buku dalam bahasa Inggris. Aku yakin 100% Mas bisa dapat apapun yang Mas bisa take out dari buku itu lebih banyak daripada aku. Makanya kalau kita lihat misalnya, Mas pernah ngajak Sami Ubaid kan ke sini. Aku yakin gak semua orang ketawa. Dengar jokesnya dia, karena jokesnya dia memerlukan banyak sekali keahlian bahasa dan keahlian cultural, sejarah, culture dan segala macam. Betul. Nah itu juga yang sama dengan apa yang kita bisa dapat dari Al-Quran. Belajar bahasa Arab, mengerti konteksnya, kapan yang diturunkan, sejarahnya seperti apa. Kita banyak dapat take out daripada orang yang nggak ngerti itu. Nah itu tips yang kedua tuh. Sebelum ada tips ketiga nggak? Saya mau ngasih recap sedikit. Belum. Jadi mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Salah satu alasan terbesar kenapa ini terjadi adalah dulu tuh gue pengen belajar agama, tapi gue bingung mesti kemana. Karena
seperti yang bisa lu bayangkan pembicaraan kita soal hidayah itu kan untuk orang putbal. Nah, putbal aja itu membutuhkan marka kan, petunjuk gitu. Bener. Putbal aja butuh petunjuk gitu. Untuk gue puter balik, gue kan mesti ngelihat tanda marka jalan puter balik, dan mesti ketika udah puter balik, gue mesti ngelihat marka jalan yang membawa gue kemana gitu. Terus awal-awal tuh gue disuruh datang ke kajian, datanglah ke kajian, pengajian sini, pengajian sini, pengajian sini. Terus gue pernah punya pengalaman ke kajian itu nggak pernah bener-bener menanyakan apa yang gue pengen. Alhasil gue duduk ngikutin sesuatu yang mungkin lu nggak perlu. Iya, rasa penasaran dia tuh bukan rasa penasaran gue gitu. Dan akhirnya gue pulang agak kayak hampa gitu. Padahal aneh rasanya, gue dikelilingin sama orang yang punya keinginan yang sama, tapi pulang tidak bawa informasi yang sama gitu waktu itu rasanya. Nah terus akhirnya Ustadz Wimar Aditya bikin masalah. Membuka peluang pertemuan ini. Sebenarnya kami udah pernah ketemu jauh sebelumnya. Zaman masih siaran di Hard Rock FM kok. Jauh sebelumnya. Umur berapa berarti waktu itu? Saya masih 30-an awal mungkin. Waktu itu aku masih muda tapi sudah berpandangan sempit. Masih muda tapi masih berpandangan sempit kali. Sampai sekarang masih berpandangan sempit. Nah terus udah gitu, jadi walaupun kenal nggak pernah kepikir bahwa kelak gue akan banyak ngobrol sama Ustadz Felix Xiao. Ketemu sama Ustadz Wimar Aditya, dilakukan di ruangan ini juga. Ketemu sama Ustadz Felix Xiao, terus jadi ngobrol, jadi nyambung. Before Iftar tahun lalu juga bersama dengan Ustadz Felix Xiao. Terus jadi balik lagi ke sini. Semakin ke sini, terus gue semakin sadar bahwa petunjuk yang kita cari itu semakin lengkap kalau memang faktor-faktor penambah jalan itu banyak kayak tadi kita tahu baca peta satu hal, tetap turun ke jalan hanya sama orang, berjalan sama-sama juga membantu. Betul. Sehingga sekarang gue sadar, gue ngerti kenapa untuk ketemu petunjuk dan untuk terus diberikan petunjuk, orang yang ingin mencari hidayah itu meleburkan dirinya sama banyak kegiatan. Dia ngaji juga, dia baca Quran, dia baca hadis juga. Karena kan hadis kan perilaku Rasulullah kan. Betul. Rasulullah ini dikasih guidance oleh Allah langsung gitu. Betul. Ada yang diturunkan sama Allah langsung. Terus kita bisa ngecek orang yang dibimbing sama Allah langsung seperti apa. Kita bisa ketemu sama orang yang bisa ngasih ilmu. Dan kita bisa nongkrong sama orang-orang yang satu ilmu. Itulah kenapa sekarang gue baru sadar. Kenapa kajian yang tadi gue anggap tidak ada nilainya itu jadi krusial. Jadi yang salah bukan kajiannya. Belum nyampe. Iya betul. Belum nyampe. Jadi memang penting banget orangnya. Makanya di dalam agama Islam itu sebenarnya orang apakah bisa misalnya dia mendalami agama cuma dengan akalnya doang? Jawabannya bisa, tapi nggak maksimal. Karena tetap harus ada contoh kan gitu kan ya. Nah untuk itulah Rasulullah tuh hadir dan guru-guru tuh hadir. Iya. Intinya pernah dengar ini nggak istilah you are the average of 5 people around you gitu. Yang katanya lu kalau mau sukses ya jangan kelilingin diri lu dengan kasarnya para pecundang gitu. Walaupun lu belum sukses, lu kelilingin diri lu dengan orang itu, dia akan elevate you lah, mengangkat lu kurang lebihnya. Dan kelihatannya dalam proses bertemu dengan petunjuk juga kurang lebihnya sama. Betul. Ya kalau emang lu lagi mau putar balik ke jalan yang lurus, ya lu bersama dengan orang-orang yang mencari itu. Betul. Betul banget. Gue nongkrong mulu nonton Soulful gue. Tapi gak ketemu hidayahnya gimana sih? Tapi tadi itu mungkin tanpa kita sadar ya. Aku nggak tahu sih. Tapi yang jelas ya, dengan banyak orang yang mendoakan kita dapat hidayah itu membantu. Itu membantu. Yang kedua, akal fitrah itu membantu. Akal default itu tuh membantu. Makanya orang kan perlu waktu untuk menyendiri dengerin kata-kata dia sendiri kan gitu kan ya. Nah itu kan membantu kita untuk dapat hidayah juga kan. Karena defaultnya kita tuh biasanya bagus, biasanya baik biasanya. Bangun pagi-pagi, nggak usah tahajud deh, udah diem aja terus kemudian ngomong sama diri sendiri. Ya kan kalau hari-hari kan bising dunia ini kan ya. Kita mau tahu apa sih yang paling penting dalam hidup kita, apa sih yang kita cari dan segala macam. Itu kan kembali kita lagi kan. Akhirnya dari situ muncul terus kemudian keinginan untuk belajar lagi dan segala macam. Nah menurutku itu adalah bagian daripada hidayah tadi. Nah kemudian kalau sudah tepat kata orang Cina, kalau murid sudah siap baru guru akan muncul. Jadi guru itu tidak akan mungkin muncul kalau muridnya belum siap. Itu katanya kalau nggak salah ya
Konfusius tuh. Artinya kalaupun gurunya ada tapi muridnya nggak siap, tetap dia tidak akan jadi guru. Jadi artinya gini, kalau muridnya nggak siap, dia tidak akan pernah bisa siap untuk belajar juga sebenarnya. Tapi kalau dia udah siap, maka kata orang Minang, alam pun jadi guru. Minang Neng dan Minang Suang. Geleng-geleng. Ya, orang Minang geleng. Kru geleng-geleng. Apa bahasa Minangnya? Alam takambang. Nah tuh. Alam terkembang jadi guru gitu. Alam terkembang jadi guru. Iya kan, orang-orang kan akhirnya ngelihat padi merundu jadi pepatah. Orang ngelihat rumput bergoyang jadi bertanya-tanya. Itu kan jadi dia sudah siap sebenarnya untuk mengambil pelajaran, maka alam bisa jadi guru. Ini sekarang penasaran aja nih Ustaz. Ada seorang muslim. Oke. Tapi ya dia ya gitulah, lebih motorik ya, more or less robotik gitu ya menjalankan kesehariannya. Akalnya ada, dibacain Al-Quran juga, tapi belum dikasih sama Allah hidayah. Tapi Islam, tapi Islam, namun lebih ke ya gue Islam karena gue ritual dari kecil ritualnya udah dibangun, terus dari kecil emang gue Islam, gue ngerti apa yang diperintahkan, gue ngerti apa yang dilarang, cuman gue nggak nemu hidayah. Di ujung yang berarti dia nggak punya petunjuk, sehingga dia kasarnya nih go with the flow aja. Jadi dia gak punya tujuan, dia ngalir aja, hidup tuh ngalir aja. Dengan Islamnya tuh ngalir aja. Kan tadi kita udah bahas ya, ujung-ujungnya kan sebenarnya ada tujuan, tapi bukan itu yang lu minta dan gue berikan. Betul. Lu disuruh jalan aja, ada jalan yang tahu mau kemana, ada jalan yang go with the flow. Penasaran aja, di ujungnya sama gak sih mereka? Sama. Di ujungnya sama. Tapi mungkin bisa jadi derajatnya berbeda. Iya, artinya kalau misalkan dua-duanya nyampe, yang satu nyampe karena nyasar dan yang satu nyampe karena tahu ilmunya, individu yang berbeda tuh. Ya, jadi orang yang datang dengan bekal dan orang yang tidak punya bekal nyampe ke sana, tapi apa yang orangnya udah berubah lah dari titik A ke titik B, ini orangnya udah berubah gitu. Yang ini lebih mungkin ada bobotnya, yang ini nggak ada gitu. Nah, ini ada yang menarik juga. Kita balik lagi ke pembahasan mensreya, Mas. Karena nanti pintu surga itu ada pintu rajin loh, Mas. Oh iya, ada. Pintu rajin tuh ada. Pintu rajin ada, guys. Ada pintu rajin. Tapi ada juga pintu rajin dan pintar. Pintu rajin dan pintar. Tapi tidak ada pintu rajin dan korup, nggak ada. Nggak ada. Karena itu bukan pintu surga tuh. Mungkin itu pintu satunya. Iya, betul. Tapi pintu rajin aja ada, Mas. Jadi ada orang benar-benar rajin doang. Dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Dia cuma melakukan go with the flow. Aku melakukan ini karena yang lain melakukan ini. Berarti dia baik kan? Berarti kan ya. Artinya dia tidak berbuat dosa. Dia melakukan ini karena Allah. Itu termasuk hidayah juga sebenarnya. Nah, tapi dia akan masuk ke surga yang tentu saja berbeda dengan orang-orang yang tahu kenapa dia melakukan itu. I see. Allah tuh baik. Jadi orang yang rajin juga dikasih. Iya. Kalau kita ingat, ini salah satu karakter favorit gue, Nuaiman. Nah, betul. Ujungnya dapat hidayah. Betul. Sebenarnya dia dapat hidayah ketika dia sudah jadi sahabat Nabi aja, dia dapat hidayah. Betul. Dan mungkin memang tugasnya menghibur Nabi. Karena Nabi kan menjadikan cerita dia untuk dijadiin jokes kan ke sahabat-sahabat yang lain kan. Artinya mungkin ya tugas peradaban dia adalah membuat Nabi itu relax. Gitu maksudnya. Menarik sekali tadi pernyataannya. Bahwa dia berkawan dengan Rasulullah. Itu udah hidayah. Betul. Karena individu yang sama, tapi tidak ketemu dengan Rasulullah atau tidak ketemu dengan lingkaran itu, orang itu ditanya, beda nasibnya. Mas tahu nggak? Nuaiman itu kan tukang jokes ya, dan jokesnya kan lebih ekstrim daripada orang zaman sekarang ya. Bayangin orang zaman sekarang emang ada komika yang jual temennya, kan nggak ada kan? Yang jual temen jadi budak kan nggak ada kan? Nah, sungguh aneh prank. Nah betul, tapi yang cepuin banyak lah. Nah tapi bayangin ya, Abu Jahal, Mas, tokoh yang sangat terkenal di dalam Islam. Abu Jahal itu nama aslinya bukan Abu Jahal, nama aslinya adalah Abul Hakam, artinya bapak bijaksana atau bapak pintar. Zaman sekarang bapak bijaksana atau bapak pintar, gampangnya ya kita melihat ada satu laki-laki yang sempurna dalam segala hal, kita bilang dia bijaksana. Dia kaya iya, dia keturunannya bagus iya, dia ganteng iya, dia juga kaya, kaya, ganteng, keturunan semuanya lah. Nah itu bapak bijaksana tuh. Nah tapi dipanggil sama Rasulullah Abu Jahal.
gara-gara dia menolak Islam kan. Berarti dia menolak hidayah sebenarnya. Tapi Nuaiman itu dapat hidayah dan dia menjadi sahabat Rasulullah. Maka Rasul belain kan, walaupun dia maksiat, kata Rasul dia memang maksiat, tapi dia masih sahabat saya. Gitu. Artinya ya sebenarnya menurutku ya, hidayah itu ya mudah-mudah susah sih. Kita tidak boleh mengatakan kita pasti dapat hidayah atau kita pasti begini atau kita pasti begitu, tapi di sisi lain kita berharap kita dapat hidayah. Dan Allah faktanya mempermudah itu sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan gini, bagi orang-orang yang dimudahkan untuk hidayahnya Allah, dia akan dilapangkan dadanya dan mudah untuk bernafas, gambar seperti itu. Tapi orang-orang yang disulitkan hidayahnya, kata Allah, bagi dia seperti mendaki gunung. Orang yang mendaki gunung itu dia sulit bernafas karena oksigennya kan kurang. Nah, sulit bernafas itu apa? Sesak dalam hidupnya karena dia melawan alam sebenarnya, orang-orang yang dikasih hidayah terus dia menolak. Jadi itu sebenarnya. Jadi ya orang-orang yang mudah dalam hidupnya ya orang dapat hidayah. Moga-moga mah episode ini membantu. Ini episode ini bisa jadi petunjuk loh sebenarnya. Oh tentu. Iya. Untuk kemudian membantu lu ketemu dengan petunjuk-petunjuk lain. Tapi setidaknya jawaban terungkap tentang kenapa, apa itu hidayah, kenapa kita diperintahkan untuk mencari hidayah, atau sebenarnya sekarang ketahuan bukan diperintahkan untuk mencari hidayah ya. Ya ada hal-hal yang bisa lo lakukan untuk bisa memahami dan akhirnya mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut. Dan petunjuknya akan membantu untuk membawa lo ke perjalanan di jalan yang lurus. Terserah lo mau di depan atau di belakang, yang jalannya cepat, jalannya pelan, larinya kencang atau enggak. Yang penting kita udah di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Asik, itu benar. Dan yang mau aku sampaikan yang berikutnya adalah bahwasanya ketika video ini muncul ke depan teman-teman sekalian, itu juga bagian daripada hidayah kalau kita meyakini. Ya. Berarti YouTube itu bisa jadi yang menjadi distributor hidayah, bisa jadi. Betul. Karena itu sudah bagian daripada, Allah bilang gini, bagi orang-orang muslim yang Allah sayang, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan dia. Tapi bagi orang yang bukan muslim yang Allah sayang sama dia, Allah akan mempermudah hidayah. Allah bisa sayang sama orang yang bukan muslim. Katanya di dalam hadis begitu. Makanya ketika ada orang bukan muslim datang ke sini, Ustadz, saya pengen nanya-nanya tentang Islam. Aku bilang, kamu tuh udah dapet hidayah sebenarnya. Karena itu yang disampaikan kepada aku ketika aku mau nanya-nanya tentang Islam. Oh gitu. Karena sebelumnya apa mas? Aku takut sama Islam. Aku takut sama orang-orang ustadz dalam tanda kutip. Karena aku kenal mereka cuma kayak ngerukiah gitu kan ya. Terus kemudian kayak emang ada sih. Ya ngerukiah terus sebenarnya kayak marah-marah. Lalu kemudian surga neraka gitu kan ya. Nah ternyata ketika aku mau untuk datang ke ustadz aku mau nanya tentang Islam. Di dalam Islam tuh dikenal hidayah. Tapi mungkin ya nengok ke belakang, kayaknya saya ketemu sama hidayah atau saya diberi hidayah juga sudah dari dulu, karena saya punya teman-teman yang memang pengalamannya ketemu dengan ustadz itu memang buat dia menakutkan dan buat dia galak. Tapi saya enggak. Dari saya kecil 2 ustadz pertama yang saya lihat lucu dua-duanya. Oh gitu. Iya. Zainuddin MZ sama Haji Qasim Nur Seha. Oh iya. 2 itu lucu banget. Jadi kalau pengalaman hidup saya bukan ketemu sama kayak gitu, mungkin nggak terjadi nih pembicaraan. Karena udah keburu. Ada kan teman-teman Muslim kita yang nggak akhirnya meninggalkan agama gitu. Iya betul. Ada banyak yang kayak gitu. Tapi anyway, ini episode sudah selesai. Makasih banyak. Memang kekurangannya, kalau ada kekurangannya Football adalah nggak interaktif. Bahkan kami gak pernah bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar kalaupun ada. Namun nanti insya Allah kalau misalnya bisa datang ke acara Before Iftar, Football itu punya ruang untuk dialog gitu lah. Jadi nanti di suasana BRIN teater itu dibagi 2, ada yang di bawah, ada yang di atas. Terus nanti dibagi 2 ya untuk sama yang laki sama yang perempuan. Nanti kami akan banyak membicarakan tobat. Kurang lebih kayak gini pembicaranya, tapi spesifik ngomongin soal bertobat. Lu punya kesempatan untuk bertanya juga. Ada orang penjualan tiketnya alhamdulillah lumayan. Ada orang-orang yang udah memastikan akan ketemu dengan kami. Kalau misalkan lu pengen juga ketemu sama kami, tiket harusnya dibuka di tanggal 3 Februari sampai 6 Maret. Karena acaranya adalah tanggal 7 Maret di suasana BRIN Teater. Tiket bisa dibeli di tiket.com. Ada host Trin Hermana. Ada stand up dari Muhammad Dwik, Fuad Naim dan juga Hussein. Mas Hussein ini nama panjangnya siapa? Hussein Asadi namanya. Hussein Asadi. Konon lucu, orang Solo katanya. Pria Solo. Ada Bahrul Alam juga, Ustadz Culture, dan akan ada Football. Saya dengan Ustadz Felix Xiao. Silakan disikat tiketnya sekali lagi 3 Februari sampai 6 Maret itu harga normalnya.
early bird dan pre-sale sudah habis, tiketnya dibeli di tiket.com. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Kita ketemu di episode berikutnya. Oke, sip. Bye-bye. Dadah.